Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sobat teras spontana dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, kelapangan, serta kebahagiaan. Amin. Ya, di pagi hari ini tepatnya tanggal 5 April ya. Hari ini masih di depan kita ini terlihat jelas adalah pohon kelengkeng ya, yang kemarin saya panen, yaitu kelengkeng Diamond River ya. Dan bisa dilihat ya, langsung saja daunnya begitu lemes ya, kuning ya, enggak hijau segar. Nah ini karena ya, ini penyebabnya karena ini sudah dipanen ya. Jadi saat dia sedang berbuah ya, atau proses mematangkan, ini nutrisinya habis. Untuk apa habis? Untuk mematangkan buah. Jadi ini kalau bisa dilihat dari dekat ya, semua ini ya rata ya, kuning, daunnya kuning, enggak hijau segar ya. Harusnya kan hijau segar. Jadi penyebabnya adalah kekurangan nutrisi atau powernya itu sudah hilang, sudah habis lah, katakanlah begitu. Dan ya benar, kita harus melakukan pemupukan ya. Ada dua di situ. Ada yang saya tunjuk ini adalah lubang untuk kita nanti melakukan proses pemupukan ya. Jadi dari batang ya, itu kalian ukur sekitar 5 cm. Setelah itu digali. Setelah itu ke depan lagi diukur 5 cm. Jadi untuk usia pohon 8 tahun ini, batang 8 tahun ini sangat cukup tua ya. Itu kemungkinan saya akan menyiapkan 1 kilo pupuk ya. Ini saya coba keliling. Ini bisa dilihat ya, ini masih ada buah yang belum saya petik ya, panen ya, karena memang saya sengaja sisakan. Nah, ini bisa dilihat daunnya kuning ya, tidak segar. Mungkin kalau dilihat itu kasihan ya, kasihan sekali. Kasihan sekali ya. Batangnya pun terlihat pucat ya, enggak basah gitu ya. Ini padahal masih muda ya. Yang tua itu adalah batangnya. Seperti saya bilang kemarin, ini adalah kelengkeng hasil kawin silang ya, kuning, semua kuning. Nah, ini biasa disebabkan, kembali saya jelaskan, karena kekurangan nutrisi. Jadi sebelum kita pupuk ya, kita harus melakukan pemangkasan terlebih dahulu untuk melihat seberapa panjang cabang yang tidak produktif ya. Karena saat kita pupuk, kita harus lihat adakah cabang yang tidak produktif atau adakah cabang yang produktif namun sedikit. Jika ada yang produktif namun 1 atau 2, mending teman-teman potong ya kalian. Jadi setelah nanti kita pupuk, dia akan subur kembali dan bisa dikatakan kemungkinan besar kita akan panen lebih banyak untuk panen kedua. Nah, itu tipsnya untuk kelengkeng ya. Jadi itu bekas saya potong ya. Nah, ini cabangnya kalau tidak saya potong ini akan terus naik. Saya tidak mau kelengkeng ini tinggi, jadi saya potong. Memang dari awal saya sengaja untuk tidak membuat kelengkeng saya ini tinggi ya.
Soalnya jika kita tidak potong atau pangkas saat sesudah panen itu, nanti dia akan tidak serentak berbunganya atau ya berbuahnya, maka panen kita akan sedikit. Nah, itu tipsnya ya. Oke, langsung saja kita akan melakukan pemupukan ya. Ikuti terus video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya, karena subscribe itu gratis ya. Jadi ini adalah lubang yang sudah saya gali ya, begini bentuknya. Jadi untuk mengatasi pemupukan pada batang pohon yang usianya cukup tua ya, contohnya ini pohon saya adalah batangnya 8 tahun ya. Jadi saya menerapkan metode gali depan lubang. Jadi di situ ada, kita mundur lagi 5 cm ada ya. Teman-teman kalau bisa usahakan ikuti metode saya ini, insya Allah amanah. Jadi kedalamannya itu cukup 1 sampai 2 cm saja ya, karena akarnya itu pasti sudah besar ke bawah ya. Seperti inilah contohnya, bisa teman-teman lihat ya. Ya, jadi untuk pupuknya sendiri saya gunakan adalah pupuk urea ya, karena tujuannya ini kan untuk menyuburkan kembali. Jadi cukuplah teman-teman pakai urea, karena kandungan dalam urea itu adalah natrium, yang dimana natrium itu berguna untuk masa pertumbuhan ya, bukan masa pembuahan. Jadi urea sudah bisa mengatasi atau cukup untuk teman-teman pakai, tidak perlu pakai pupuk NPK atau NKP atau Potska atau yang lain-lain ini. Jadi tapi jika ada NPK ya teman-teman bisa juga pakai, cuman saran kalau NPK itu kan kandungannya tidak natrium saja, tapi sudah ada N, P, dan K nya, dimana NPK sendiri itu juga mampu untuk mempercepat tumbuhan. Tapi kali ini saya tidak memakainya karena saya belum siap untuk membuahkan ya, karena kelengkeng ini adalah kelengkeng tanpa musim, yang artinya bisa berbuah sendiri. Jadi saya cukup untuk menyemburkan saja atau menyehatkannya kembali ya. Oke, langsung kita pupuk ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi ini takarannya ya, ini tempat minuman ya. Jadi satu tempat minuman ini harus press ya penuhnya. Jadi langsung kita tuang saja ke dalam lubang ya. Satu lubang itu satu tempat ini ya minumannya. Jadi usahakan 1, jangan 2 ya. Jadi begitu, metode ini bisa teman-teman pakai ya, insya Allah. Pohon tanaman teman-teman itu yang usianya sama dengan mengalami masalah yang sama, insya Allah bisa teratasi ya, bisa subur kembali. Jadi ini rata ya, semua takarannya sama. Kita tuang langsung jika sudah press ya, pakai tangan maupun pakai alat ya, teman-teman bisa gunakan alat apa saja ya. Kalau saya pakai tangan saja. Ya, saya akan lakukan ini merata ya ke setiap lubang ya. Jadi paling bagusnya setelah kita pupuk itu hujan. Jadi kita sebelum pupuk kita harus lihat-lihat teman-teman ya, bagaimana cuacanya, mendung atau mau hujan kah tidak. Sebaiknya teman-teman jika ingin melakukan pemupukan seperti saya ini, lakukan ketika mau hujan atau musim hujan. Jadi setelah kita tanam pupuk atau sorenya hujan ya, umpamanya pagi sorenya hujan, itu akan lebih bagus, dia akan langsung terserap ya.
ke dalam tanah dan diserap oleh akar ya teman-teman ya. Ya, jika sudah kita sebar merata dengan ukuran sama, langsung saja kita tutup agar pupuknya tidak menguap ya, karena urea itu sangat cepat menguap. Nah, itulah kekurangan urea. Ketika kita taburkan, dia akan sedikit ya, 50% saja untuk penyerapan teman-teman kalau kita tabur, makanya kita harus tanam. Nah, ya, kita tutup rapat kembali dengan tanah yang kita gali ya. Jangan lupa juga teman-teman untuk menaburkan sekitar 1 genggam pupuk di sekelilingnya ya, agar lebih maksimal lagi kita melakukan pemupukan ini ya. Ya, oke teman-teman ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa di share supaya teman-teman yang lain bisa tahu ya. Nah, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman ya, untuk menyuburkan pohon kelengkeng yang sudah panen ya. Semoga video ini yang saya buat ini berguna bagi teman-teman dan bisa bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.